Indonesia Sehat hadir membawa informasi, solusi, dan inspirasi untuk hidup sehat di era modern. Dari pola makan, olahraga, kesehatan mental, sampai kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Kesehatan masyarakat mulai dari kita, dari sekarang, dari hal kecil. Dengarkan Indonesia Sehat, karena generasi kuat tercipta dari generasi yang peduli pada kesehatannya. Hadir setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan Indonesia Sehat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di tengah perubahan zaman, kesehatan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan utama kita sebagai bangsa. Indonesia Sehat hadir untuk membangun kesadaran, berbagi pengetahuan, dan menumbuhkan kepedulian, terutama bagi generasi muda yang menjadi masa depan negeri. Inilah saatnya bergerak bersama. Indonesia Sehat, sehat untuk semua, maju untuk bangsa. Indonesia Sehat. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog dalam segmen Indonesia Sehat untuk kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 7 Agustus 2026. Saya Esi dan rekan Bintoro yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, tahukah Anda bahwa di balik tetes air susu ibu atau ASI tersimpan begitu banyak manfaat luar biasa ya. ASI bukan hanya sekedar makanan pertama bagi bayi, tapi juga merupakan sumber nutrisi terbaik, pelindung alami dari berbagai penyakit, sekaligus juga fondasi penting bagi tumbuh kembang, kecerdasan dan juga kesehatan anak hingga dewasa. Nah, pada kesempatan kali ini di segmen Indonesia Sehat, kami akan menghadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami. Tentunya sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan siang hari ini ya. Ada Dr. Yudianita Kesuma, spesialis anak, subspesialis konsultan tumbuh kembang pediatrik sosial ya, Departemen Ibu dan Anak di RSMH Palembang. Sudah hadir langsung nih menemani kita di siang hari ini. Assalamualaikum Dr. Dian. Waalaikumsalam Mbak Esi, selamat pagi menjelang siang. Betul sekali, terima kasih waktunya ya Dr. Dian. Ini berkenan untuk hadir langsung menemani pendengar pastinya di program Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini. Dan tema yang kami hadirkan pendengar ini mengenai dibalik setetes ASI, investasi awal untuk generasi masa depan. Nah, Anda yang ingin ikut bergabung bisa melalui line telepon di 0711369977 ya, atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan Dr. Dian, ini dialog ini juga kita tampilkan ya di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga tentunya bisa pendengar simak melalui RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Jadi banyak medianya nih buat pendengar untuk bisa bergabung bersama kita di program Dialog Indonesia Sehat ya, untuk kesempatan siang hari ini. Nah, ini sebagai pembuka ya dialog kita pada pendengar untuk kesempatan siang hari ini. Tadi sudah sempat kita sampaikan bahwa ASI ini merupakan investasi awal untuk generasi masa depan ya. Tapi secara medis mungkin Dr. Dian punya alasan tersendiri pastinya yang ini juga tentunya sudah tidak usah diragukan lagi gitu ya. Gimana sih penjelasannya? Ya, terkait dengan kita tahu bahwa ASI itu sendiri diproduksi oleh tubuh manusia. Yang artinya mekanisme yang terbentuk dan terjadi itu betul-betul berdasarkan sistem yang sudah diatur oleh Sang Pencipta. Kita tahu bahwa ASI itu artinya memang langsung diciptakan oleh Tuhan, langsung masuk ke, maksudnya prosesnya ada di dalam tubuh seorang ibu dengan mekanisme hormon, kemudian sel-sel yang bergerak di dalamnya, sehingga itu akan menjadi satu cairan atau sumber kehidupan yang hampir mendekati sempurna ya, karena tidak ada ciptaan Allah itu yang tidak sempurna. Nah, jadi tentu saja karena semuanya itu ASI diproduksi dengan proses bertahap dan juga sesuai dengan semua kebutuhan bayi ya, yang mengikuti hari demi hari usia bayi. Jadi dari sisi medisnya itu hari bayi umur 1 hari
itu produksi ASI-nya itu juga yang keluar sesuai dengan untuk usia 1 hari. Kebutuhan kalorinya, kebutuhan lemaknya, proteinnya, dan mineral dan vitamin lainnya, dan berbagai macam keunggulan yang di dalam ASI. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai keterkaitan bagaimana secara yang saya sampaikan hanya seperberapanya dari ASI sebenarnya gitu Mbak Esi. Oke, ini kalau keunggulan atau kandungan yang penting ya terdapat dalam ASI yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh susu formula apa nih dokter? Oh banyak sekali. Manusia baru hanya bisa menemukan hanya beberapa gelintir yang sebenarnya misterinya tuh pasti masih banyak. Yang akan tahun-tahun ke depan tuh nambah lagi. Dari sel-selnya sendiri saja, jenis-jenis proteinnya yang ada di ASI itu memiliki ya karena secara spesies khusus untuk manusia jadi beda dengan yang dimiliki oleh sapi. Dari proteinnya, kemudian dari jenis lemaknya, kemudian dari jenis ada zat pelindung. Jadi ada zat imunitas, kemudian kandungan enzim-enzim, dan sesungguhnya yang paling hebat itu ASI itu adalah zat yang siap serap. Jadi udah nggak butuh apa-apa lagi, nggak butuh dimasak, nggak perlu diapa-apain, langsung ready to eat kalau kita ngomong sekarang ya. Jadi dia langsung diserap, makanya ASI itu tidak membutuhkan media apapun untuk bisa langsung diserap dan langsung digunakan oleh tubuh si bayi. Nah, sel-sel apa saja tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam ASI itu ada protein unggulannya ya, yang kita kenal dengan whey. Kalau kasein di susu formula yang tinggi, kasein ini yang membentuk alergi pada bayi. Terus belum lagi nanti vitaminnya, ada zat pelindung, ada lisozim ya, kemudian ada sel-sel pelindung lainnya seperti sekretory IgA yang membuat kekuatan daya tahan tubuh bayi itu jauh lebih baik. Nah, yang terbaru adalah yang sel yang membuat perkembangan otak bayi menjadi jauh lebih hebat daripada susu formula. Oke, seperti apa itu dokter? Nah, jadi itu ada komponen lemak yang di dalam ASI itu yang karena kita tahu bahwa otak itu terdiri dari jaringan sel lemak. Nah, di dalam ASI ini khusus yang memiliki kemampuan dia mempercepat maksudnya sinapsis hubungan antar saraf itu lebih cepat. Dan itu tidak dimiliki oleh susu formula dan susu formula mencoba untuk meniru. Itu baru sebagian. Kita belum ketemu lagi. Nanti saya yakin dan ini yang tadi yang saya sampaikan yang sel lemak di otak itu baru tahun 2025 ditemukan. Oke, penemuan terbaru ya. Penemuan terbaru yang mungkin pasti akan tahun ke depan juga akan ada yang baru lagi. Kedahsyatan isi dari ASI. ASI itu berarti tidak perlu vitamin lain untuk otaknya. Jadi cukup dengan ASI gitu ya. Sesungguhnya dokter, ya? seperti itu. Ya. Oke, kalau kaitannya dengan daya tahan tubuh bayi sendiri gimana nih ASI tadi dokter? Ya. Jadi karena kandungannya sendiri. Jadi ASI itu yang Mbak Esi ya, kalau kita lihat di bawah mikroskop itu terlihat sekali ada sel-sel yang hidup. Ya, jadi sama kayak darah. Jadi dia ada yang namanya limfosit ya. Terus kemudian ada sel T-nya, ada lisozim. Itu semuanya adalah sel hidup. Yang nantinya fungsinya adalah untuk memberikan perlindungan kepada bayi-bayi ASI terhadap penyakit-penyakit infeksi ya. Terus lagi juga selain itu juga ada penyakit-penyakit yang terkait dengan autoimun karena sudah banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa bayi-bayi dengan ASI itu memiliki kemampuan tubuh yang sangat baik sehingga bisa mencegah berbagai macam penyakit infeksi dan autoimun. Infeksi sepertinya infeksi saluran nafas, diare, terus kemudian juga infeksi paru-paru dan berbagai macam infeksi. Kemudian juga membantu melindungi si bayi dari penyakit-penyakit autoimun karena banyak sekali sekarang penyakit autoimun. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mereka ternyata adalah anak-anak yang tidak pernah mendapat ASI seperti penyakit lupus. Ya, jadi banyak sekali penyakit-penyakit autoimun sekarang yang muncul
Seperti itu Mbak Esi. Oke, Dokter Dian, ini untuk ASI eksklusif sendiri gitu ya yang dianjurkan mendapatkannya selama 6 bulan pertama kehidupan, ini seperti apa nih penjelasannya? Ya, karena kita tahu bahwa sampai usia 6 bulan kandungan ASI, jumlah ASI itu sesuai dengan kebutuhan bayi dari 0 sampai 6 bulan. Makanya kita anggap bahwa bayi-bayi itu tidak membutuhkan makanan lain selain ASI. Dan setelah 6 bulan baru kita berikan yang namanya MPASI, makanan pendamping ASI. Karena seluruh kebutuhan bayi 0 sampai 6 bulan itu semuanya cukup dan bahkan dengan kualitas yang paling baik itu sudah cukup untuk bayi di usia 0 sampai 6 bulan. Itu alasannya mengapa. Jadi jumlah produksi ASI, volume dari ASI itu sendiri itu masih mencukupi 100% kebutuhan bayi dari 0 sampai 6 bulan. Baik, Dokter Dian, ini bagaimana kalau misalnya ada ibu-ibu ya yang khawatir kalau produksi ASI mereka kurang, terus ada tanda-tandanya nggak sih sebenarnya ya kalau sudah mendapatkan ASI yang cukup nih si bayi itu? Ya, betul. Memang banyak sekali, apalagi ya zaman sekarang ini banyak sekali ibu-ibu yang memiliki sindrom ASI kurang. Ya, padahal kita memiliki beberapa tanda atau ciri-ciri tanda-tanda kecukupan ASI. Ya, yang pertama sekali adalah kenaikan berat badannya sesuai dengan usia. Tidak mesti setiap, ada yang ngomong, kan dok, anak saya kan mestinya setiap bulan itu naiknya 1 kilo. Ini kok cuma naiknya 600 gram. Kita lihat bahwa kenaikan berat badan itu sesuai dengan usia. Tidak tiap bulan harus naik 1 kilo. Memang di awal kehidupan kenaikan berat badan yang normal untuk bayi itu adalah 30 gram per hari di usia 1 bulan. Baik. Kemudian begitu juga dan makin besar semakin turun. Nah, itu kenaikan berat badan. Oke, Dokter Dian, kita jeda sebentar, kita sapa pendengar sudah tersambung ya. Iya, sayang sekali terputus ya. Silakan untuk Anda pendengar boleh menghubungi kami kembali melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 082179279090. Oke, kita sapa kembali pendengar yang sudah tersambung. Pro 1, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Bapak Iman. Bapak Iman di Bapak Lawang. Bapak Iman di 4 Lawang ya? Iya. Silakan Pak Iman, ada yang ingin ditanyakan? Ada, saya tanyakan ini sama ibu dokter anak. Ya, saya tanyakan tuh, yang bayi yang masih makan ASI umurnya lah 30 bulan itu ada efeknya nggak? Apa ASInya itu ada perubahan nggak? Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Iman ya atensinya ya. Ya. Oke, ditunggu jawabannya dari Dokter Dian ya Pak Iman. Oke, Pak Iman yang ada di 4 Lawang ini terima kasih. Ini atensinya luar biasa ya dokter ya. Ini gimana nih untuk bayi yang 30 bulan gitu ya? Ya, baik, terima kasih Pak Iman. Saya merasa bahagia sekali ada bapak-bapak yang memiliki perhatian terhadap pemberian ASI yang artinya nutrisi buat anaknya. Betul sekali bahwa di dalam Al-Quran pun di surat An-Nisa dinyatakan lengkapilah pemberian ASI anakmu hingga usia 2 tahun. Ya, jadi berdasarkan itu dan juga dari komunitas ASI seluruh dunia itu juga sudah menyampaikan bahwa usia pemberian ASI yang paling optimal adalah sampai usia 2 tahun. Tetapi ini Pak Iman menanyakan kalau 30 bulan gimana dok? Dan itu memang banyak yang terjadi. Ya, jadi pertama mengapa di dalam Islam dan di dunia kedokteran menyatakan bahwa sebaiknya sampai usia 2 tahun. Pertama adalah komposisinya. Sesungguhnya di atas 3 bulan. ASI itu setelah di usia 6 bulan komposisinya hanya bisa mencakupi kebutuhan 30% kebutuhan bayi. Makanya harus didampingi dengan MPASI. Tetapi yang dia dapat adalah sel-sel imunitas dan sel-sel yang lain yang menjaga seperti kemampuan untuk memperbaiki sel sarafnya, yang untuk intelektualnya itu masih dia dapat. Tetapi secara
kebutuhan akan fungsi fisiknya itu sudah tidak terpenuhi lagi oleh ASI. Jadi kalau seandainya bayinya sampai usia 30 tahun, sebenarnya dia tetap bisa mendapatkan imunitas dari ASI. Tetapi ada hal yang akan muncul apabila tidak disapi sejak dari usia 2 tahun adalah kemandirian. Yang terkait bersifat emosional dan mental pada anak. Kenapa? Karena dia akan sangat begitu tergantung dan itu memberikan dampak yang kurang baik terhadap perkembangan mental dan perilakunya nanti. Jadi cuma itu. Kalau untuk komposisi ASI-nya tidak ada kerugian, tidak ada bahaya dan tidak ada masalah apapun. Tetapi dari sisi mental yang itu yang membuat akan timbul masalah nantinya. Makanya di dalam Al-Quran pun sampai usia 2 tahun. Baik. Terima kasih penjelasannya Dr. Dian ya. Itu ya buat Pak Iman tadi yang ada di 4 Lawang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk Anda yang lainnya yang juga ingin bergabung, silakan masih ada kesempatan ya di line telepon 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 082179279090. Baik, kembali melanjutkan tadi pertanyaan Esi sebelumnya ya dokter ya, mengenai tanda-tanda bayi yang sebenarnya ini sudah mendapatkan ASI yang cukup. Tadi kalau dia dari berat badan ya, selanjutnya apa lagi nih dokter? Selanjutnya adalah jumlah pipisnya, kencingnya. Ya, ya Kak, minimal lebih dari 6 kali dalam 24 jam. Ya, kita bisa melihat istilahnya kalau ada yang masuk, tentu saja kita menilai outputnya. Ya, itu adalah ciri. Kemudian dari pipisnya tersebut itu kita menilai apakah warnanya, kepekatannya apa dan baunya. Karena kita tahu kalau air seni itu pekat, itu menunjukkan adanya tanda-tanda dehidrasi. Dehidrasi pada bayi artinya dia kurang cukup banyak untuk mendapatkan cairan. Artinya kemungkinan ASI-nya kurang didapatkan. Bukan berarti produksi ASI yang kurang. Mungkin saja bayinya memiliki kemampuan untuk menghisap ASI tidak begitu maksimal. Ketiga adalah jumlah BAB-nya, tetapi minimal 1 kali. Cuman ada beberapa kasus yang dimana bayi itu bisa menyerap ASI sempurna sehingga BAB-nya hanya dalam bentuk biji-biji cabai yang sedikit sekali yang keluar. Kemudian bayi itu menunjukkan ada rasa puas sehingga pada saat sebelum menyusui payudara yang penuh akan terlihat menjadi lembek atau karena ASI-nya sudah keluar, sudah dihisap oleh bayinya secara sempurna. Kemudian juga masih banyak lagi ya tanda-tanda kecukupan ASI pada saat bayi menghisap payudara. Kalau dia kenyang, dia akan dengan segera atau dengan otomatis melepaskan putingnya dan melepaskan payudara dan tertidur lelap. Itu antara lain tanda-tanda kecukupan ASI gitu Mbak Esi. Oke. Baik, jadi itu ya pendengar tanda-tanda kecukupan ASI dari bayi. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung juga bisa tentunya melalui kolom live chat dari YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Jadi langsung saja ikutan bergabung di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang untuk bisa bertanya ataupun juga ada yang ingin Anda sampaikan di program Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini yang menghadirkan tema seputar dibalik setetes ASI investasi awal untuk generasi masa depan, dan tentunya masih bersama dengan Dr. Yudianita Kesuma, spesialis anak, konsultan tumbuh kembang pediatrik sosial, Departemen Ibu dan juga Anak di RSMH Palembang. Jadi silakan nih untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di program Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini. Nah, ini khususnya untuk ibu-ibu ya dokter ya, yang merasa juga khawatir tidak bisa mencukupi kebutuhan ASI buat anaknya. Apa sih yang harus dilakukan dokter? Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat pikirannya positif dulu. Oke, dari mindsetnya ya, berarti jadi dokter, dari mindset, bukan cuma dari makanan. Kadang pertama kali yang ibu siapkan adalah makanan dan makanan. Padahal sesungguhnya sejatinya itu adalah dari pikirannya positif. Kenapa? Karena ASI itu diproduksi dari sel perintah dari hormon di otak. Ya, jadi itu ada mekanisme yang terkait dengan otak yang tentu saja juga dengan pikiran.
Jadi kalau ibunya positif, ibunya happy, ibunya vibe-nya bahagia dan dia merasa memiliki bayi yang harus disusui adalah sesuatu kebahagiaan, yakinlah bahwa ASINya akan terproduksi dengan sangat baik. Nah, kemudian yang kedua adalah ibu harus itulah yang namanya makan untuk 2 porsi. Memang karena dia harus menyisihkan apa yang dia makan untuk menjadi menjadi ASI. Ya, sebenarnya fase menyusui ini adalah fase yang paling bahagia karena bisa makan apapun. Ya, yang penting ibunya bahagia. Apapun yang dimakan itu akan menyebabkan produksi ASI akan semakin bertambah. Dan tentu saja harus membuat satu keseimbangan. Kalau seandainya bayinya sudah tidur, ibunya ikut tidur aja. Ya, jadi nanti pada saat bayinya bangun, ibunya ikut bangun dan bisa menyusui untuk mencegah kelelahan pada ibu yang nanti berujung ke baby blues. Ya, banyak sekali itu yang ibu-ibu yang ketakutan atau dengan overthinkingnya sehingga membuat pikirannya tidak positif. Nah, itu menjadi negatif feedback dan produksi akan makin lama makin berkurang. Prinsipnya adalah susui bayi dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan penuh dengan cinta kasih. Saya yakin itu semua akan membuat produksi ASI akan semakin berlimpah. Gitu. Oke, jadi itu ya. Tapi tentunya juga perlu support dari keluarga atau ayah dalam hal ini ya. Seperti apa sih harusnya peran keluarga nih, Dokter Dian? Nah, itu tadi. Yang kita tahu bahwa untuk bisa membuat seorang ibu yang menyusui bahagia tentu saja adalah keluarga. Pertama adalah suami, kedua orang tua. Ya, jadi ada yang sekarang kita istilahkan sebagai ayah ASI. Ya, jadi sekarang juga bapak-bapak kita minta untuk memberikan kontribusinya, mendukung, mensupport pada ibu-ibu yang menyusui. Sehingga dengan adanya rasa kasih sayang dari suami, perhatian dari suami, dari orang tua, dari lingkungan, ibu akan semakin percaya diri bahwa dia mampu untuk bisa memberikan ASI bayinya secara eksklusif hingga usia 2 tahun. Karena keyakinan itu dibutuhkan adanya support. Ya, memang itu penting sekali. Makanya sering sekali saya sampaikan juga kepada keluarga bahwa ibu itu nggak akan bisa sendiri. Dia membutuhkan dukungan. Karena bayi ini lahir tidak karena dia sendiri. Itu mungkin begitu Mbak Esi. Oke. Nah, ini lagi satu tantangan buat ibu-ibu yang khususnya ibu-ibu atau wanita bekerja ya, Dokter Dian ya. Ini bagaimana mereka bisa memberikan ASI eksklusif di tengah aktivitas mereka juga yang harus dilakukan, bekerja dan lain sebagainya itu, Dokter. Ada tipsnya nggak sih? Banyak. Ya? Karena menyusui sambil bekerja itu bukan pilihan. Dalam artian ASI tetap bisa jalan, bekerja juga akan bisa jalan karena semua ibu itu adalah super mom. Itulah hebatnya wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Ya, jadi tips and triknya adalah bayi harus tetap menyusu langsung, jadi menetek langsung direct breastfeeding pada saat ibu di rumah. Dimaksimalkan ya, dimaksimalkan. Ya? Sebelum ngantor nenen dulu. Nah, tetapi nanti pada saat di kantor secara rutin tiap 2 atau 3 jam melakukan pompa. Tujuannya adalah untuk mengosongkan payudara yang artinya nanti akan memerintahkan otak memproduksi ASI karena secara reguler, secara teratur payudara dikosongkan sehingga ASI akan tetap produksi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ASI disimpan di kantor, bawa bisa nanti pada saat pulang bawa cooler, dikasih tanggal, dikasih nama anaknya, disimpan, terus nanti bisa disimpan di kulkas dengan ada ada aturan waktunya. Kalau di freezer bisa 3 sampai 6 bulan. Kalau di kulkas bagian bawah bisa 1 minggu, kalau di pintu 1 kali 24 jam. Jadi sesungguhnya itu tidak akan menjadi halangan. Yang penting adalah ibunya happy menjalani itu. Jangan merasa itu jadi beban. Kalau begitu jadi beban, ibu akan merasa ini pilihan. Kasih ASI atau saya berhenti bekerja, atau saya bekerja tapi dia tidak saya berikan ASI lagi. Makanya tadi saya sampaikan bahwa antara ASI dan bekerja bukan pilihan. Itu adalah dua jenis kegiatan yang bisa berjalan bersama-sama. Dan kalau yang paling penting adalah
cari konselor laktasi yang tepat. Ya, kalau seandainya memang ibunya burnout atau bingung atau gimana-gimana, cari pertolongan ke dokter konselor laktasi. Oke. Kalau untuk kondisi tertentu mungkin ya Dokter Dian yang membuat seorang ibu ini tidak dianjurkan menyusui atau memerlukan penanganan khususnya ada nggak? Ada beberapa Kak, bisa dari pihak ibu, ada bisa karena penyebabnya dari si bayi. Kita bicara bayi dulu, bayi memiliki satu kelainan inborn error metabolisme, jadi gangguan dari metabolisme yang dibawa dari lahir yang akan menyebabkan pemecahan gula yang ada di ASI itu akan menyebabkan gangguan mekanisme metabolisme pada si bayi. Jadi itu akan menjadi kontraindikasi menyusui. Terus kemudian dari pihak ibu, itu salah satu contoh, dari pihak ibu tentu saja ada beberapa penyakit yang diderita ibu atau ibu mengkonsumsi beberapa obat-obatan yang menyebabkan itu obat akan masuk ke dalam ASI dan memiliki pengaruh pada ASI, tetapi itu tidak banyak. Ya, itu sekali lagi jangan sampai ibu merasa kalau saya lagi batuk pilek minum obat, saya lagi nyusuin, kalau gitu saya stop dulu nyusuinnya, itu tidak tepat. Tidak semua obat yang menjadi kontraindikasi dan tidak semua penyakit ibu yang menjadi kontraindikasi. Contohnya apa? Ibu HIV. Memang di dalam satu konsensus WHO itu menyatakan kalau ibunya HIV itu tidak diperbolehkan memberikan ASI secara langsung. Kenapa? Karena itu bisa menularkan dari luka yang bisa timbul pada saat menyusui. Jadi virus HIV itu masuk ke dalam ASI itu sangat rendah sesungguhnya. Tetapi karena ada kemungkinan penularan melalui luka yang ada di puting atau di kulit ibu sehingga menyebabkan virus itu bisa masuk ke bayi, sehingga dibuat ketetapan kalau bayi yang mendapatkan ASI saja pada ibu HIV atau susu formula saja. Kenapa? Tidak boleh digabung, tidak boleh dicampur. Karena susu formula itu menyebabkan kerusakan pada sel pencernaan, sel usus, sehingga menyebabkan yang ada di ASI virus HIV ada yang sedikit itu bisa menembusnya. Jadi itu salah satu contoh, karena kalau saya cerita banyak banget. Kita jadi kuliah satu semester nanti. Baik, Dokter Dian, kita jeda sebentar ya. Pendengar juga pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Dokter Dian, Dr. Yudianita Kesuma SPA, spesialis anak konsultan tumbuh kembang pediatrik sosial ya, Departemen Ibu dan Anak RSMH Palembang. Tentunya masih seputar tema yang kami hadirkan di balik tetes ASI, investasi awal untuk generasi masa depan dalam rangkaian Pekan ASI Sedunia tentunya. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Kesehatan merupakan investasi terbaik untuk masa depan. Investasi kesehatan bukan hanya tentang menjaga tubuh tetap bugar, tapi juga memastikan kualitas hidup kita tetap oke di masa depan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, gaya hidup sehat itu bisa mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung hingga 80%. Langkah pertama dalam investasi kesehatan adalah rutin cek kesehatan. Studi di The Journal of the American Medical Association menunjukkan bahwa deteksi dini penyakit bisa meningkatkan peluang kesembuhan hingga 90%. Selain itu, sangat penting untuk mengatur pola makan seimbang dan rutin olahraga. Menurut WHO, aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu bisa mengurangi resiko penyakit tidak menular secara signifikan. Investasi kesehatan juga mencakup aspek mental. Menjaga kesehatan mental dengan relaksasi, meditasi, dan dukungan sosial yang kuat, ini bisa meningkatkan kualitas hidup.
Berdasarkan laporan American Psychological Association, orang yang punya kesehatan mental yang baik itu cenderung punya umur lebih panjang dan produktivitasnya lebih tinggi. Jadi, mari kita mulai berinvestasi dalam kesehatan kita dari sekarang. Dengan begitu, kita tidak hanya menyiapkan masa depan yang lebih cerah, tetapi juga menikmati setiap momen dengan penuh kebahagiaan dan vitalitas. Ingat, tubuh dan pikiran yang sehat adalah aset terbesar yang kita punya. Itu, musuhnya kalahin. Dit, main HP itu matanya nggak boleh deket-deket. Itu loh layarnya, minimal 40-50 cm lah. Yes, menang. Musuhnya kalah juga. Huhu. Dit, denger nggak apa kata kakak tadi? Iya. Apa coba? Kalau main HP, mata nggak boleh deket-deket dengan layar kan? Minimal 40-50 cm. Terus kenapa masih deket-deket? Kamu mau? Masih muda matamu jadi rusak? Terus rabun? Maaf kak, habis gamenya seru banget. Adit sampai gak sadar kalau mata Adit sedekat itu dengan layar HP. Ya sudah, lain kali ingat-ingat lagi ya, kalau main HP mata nggak boleh deket-deket dengan layar. Oke kak, siap. Dengan mata sehat, Anda dapat melihat dengan jelas. Ayo, jaga kesehatan mata Anda agar rutinitas sehari-hari jadi lebih nyaman. Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah. Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar. Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info. Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung. Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata. Nah, gitu dong hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy. Masih bersama Anda, Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Terima kasih pendengar, masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir menemani Anda di program Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini. Tema yang kami hadirkan seputar dibalik setetes ASI, investasi awal untuk generasi masa depan, bersama dengan narasumber kami. Ada Dr. Yudianita Kesuma atau Dr. Dian ya, spesialis anak, spesialis tumbuh kembang pediatrik sosial ya, di Departemen Ibu dan Anak Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Nah, Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, tentunya silakan ya, bisa bergabung melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090, atau Anda juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan juga tentunya siaran ini dapat Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, ini dokter sudah ada WA dari pendengar kita ya. Ini ada Ibu Iin di Sukabangun. Nah, ini yang ditanyakan, apakah ada makanan atau minuman tertentu yang bisa dikonsumsi oleh si ibu ya agar kualitas ASI ini tetap baik, dokter? Oke. Ya, terkait konsumsi makanan yang dibutuhkan untuk seorang ibu yang menyusui, tentu saja yang paling penting itu adalah kita tahu apa saja makanan yang sehat. Tentu saja tidak instant food. Ya, semuanya
dari mulai pemilihan bahannya, terus cara pengolahan bahannya, bagaimana cara membuat masakan, dan tentu saja kita tahu kualitas makanan yang akan dimakan oleh seorang ibu hamil itu terjamin seperti itu. Itu yang pertama sekali. Bukan soal jenisnya ini harus banyak, semua makanan itu memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan variasi yang cukup. Bukan berarti misalnya makan wortel itu bagus tiap hari kita makan, tentu saja tidak seperti itu. Harus dengan kombinasi variasi makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh per harinya, terutama oleh ibu yang menyusui. Nah, contoh saja misalnya kebutuhan asam folat untuk ibu yang lagi menyusui adalah 500 sampai 600. Nah, sementara itu sudah terpenuhi dalam satu susu. Misalnya susu ibu menyusui 1 gelas, itu sudah cukup. Nah, sementara makanan-makanan yang lain semuanya baik, dengan kapasitas, dengan variasi yang baik. Nah, tetapi ada beberapa hal yang makanan-makanan yang bisa membuat bukan hanya kualitas baik, tapi produksi yang banyak. Contohnya adalah daun katuk yang kita sudah percayain. Terus daun pepaya yang pahit, tapi dia ternyata memiliki kandungan untuk memproduksi volume ASI menjadi lebih banyak. Kemudian juga makanan-makanan sayur bayam, tentu saja tidak lupa adalah kandungan protein, lemak, dan karbohidrat yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang penting bukan soal harus banyak, yang paling penting adalah variasinya. Dengan variasi yang cukup itu akan memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi dari ibu menyusui yang akan memproduksi ASI sesuai dengan kebutuhan si bayi. Jadi ibu mau makan apapun yang banyak, tetap aja disaring oleh tubuh untuk memproduksi ASI yang sesuai dengan kebutuhan usia bayinya, ya. Itu yang paling penting, kapasitas sesuai dengan kebutuhan, tidak harus berlebihan. Itu Mbak Esi. Oke, baik, itu ya, terima kasih untuk Ibu In yang sudah bergabung via WA. Untuk Anda pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, silakan, masih ada kesempatannya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Nah, berikutnya juga ada Ibu Ati yang bergabung ya, dokter. Ini pertanyaannya di kesempatan siang ini mengenai apakah ada mitos ini seputar ASI ya yang menjadi penghambat untuk ibu-ibu menyusui yang saat ini masih terus beredar di masyarakat nih, dokter? Ya, banyak sekali mitos. Ya, antara mitos dan fakta, meskipun itu juga bukan baru pertama kali disampaikan, udah banyak sekali ya, juga di medsos itu juga menyampaikan banyak sekali mitos. Apa saja mitos yang paling sering? Itu menganggap bahwa kalau payudara ibunya kecil akan memproduksi ASI yang tidak banyak. Itu jelas tidak. Karena sesungguhnya yang menyebabkan payudara seseorang perempuan itu besar atau tidak hanyalah sel lemak. Ya, jadi setiap manusia, setiap wanita itu diciptakan Allah dengan jumlah kandungan yang kita kenal dengan kantong ASI itu dengan jumlah yang hampir sama. Ya, jadi jangan takut kalau ibu yang memiliki payudara yang terlihat kecil dianggap dia tidak bisa memproduksi ASI yang banyak. Jadi itu mitos yang pertama. Terus mitos yang kedua, kalau menyusui yang sebelah kanan itu makan, yang ke sebelah kiri itu minum. Padahal seharusnya setiap bayi harus tetap menyelesaikan satu payudara pada satu sesi menyusui. Kenapa? Karena di dalam ASI itu ada yang pertama itu yang keluar di 5 menit pertama itu adalah namanya formilk yang kandungan air yang lebih tinggi. Terus kemudian proteinnya juga cukup banyak. Kemudian hind milk setelah 5 menit komposisi ASI menjadi yang istilahnya hind milk di mana kandungan lemak, protein yang lain, vitamin dan lain sebagainya itu menjadi lebih tinggi daripada si yang pertama. Sehingga kalau seandainya bayi baru menetek 5 atau 10 menit, dia hanya akan mendapatkan hind milk yang sedikit, karena kalau akan berpindah ke payudara berikutnya dia akan kembali lagi ke formilk.
Ya, jadi makanya seperti itu, bukan kanan itu makan, yang kiri minum. Harus selesai satu payudara pada satu sesi sehingga si bayi akan mendapatkan kandungan ASI sesuai dengan peruntukannya di dalam satu payudara. Kemudian itu akan diikuti dengan next pada saat pemberian ASI berikutnya baru diberikan yang sebelah kiri. Jadi harus satu persatu. Kemudian masih banyak lagi mitos-mitos yang menganggap kalau seandainya bayinya itu menyusu itu seperti menolak, itu dianggap dia tidak mau ASI. Padahal bisa saja kita lihat karena perlekatan yang kita lakukan pada si bayi itu tidak tepat karena dia tidak nyaman di dalam pangkuan ibunya. Mungkin ibunya bisa saja ibunya menyambi atau kerjaan yang lain atau ngobrol atau lain dan sebagainya, atau ibunya dalam keadaan sedang tidak maksudnya sedang cemas, sedang panik atau sedang sedih, itu yang membuat bayi cukup sering menolak seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Oke, ada juga yang seringkali mungkin ya masih menjadi satu pernyataan dari ibu-ibu yang mungkin ada yang berpendapat ini mengenai menyusui ini membuat bentuk payudara berubah secara permanen. Ini seperti apa nih penjelasannya, dokter? Harusnya kita sebagai ibu kan tidak mempermasalahkan hal itu ya, tapi dari sisi medis sebenarnya gimana nih, dokter? Ya, tadi sudah sempat saya singgung sedikit bahwa dalam payudara seorang wanita itu kandungan lemak yang menentukan besarnya. Kemudian jumlah kelenjar ASI itu pun juga sudah sama, sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi pada saat ibu menyusui saat menyusui, memang kapasitas kelenjar ASI-nya membesar. Tentu saja itu akan menyebabkan beban payudara itu seperti turun, ya. Tetapi kalau seandainya kita menata laksana dengan baik, pada saat kembali setelah tidak menyusui lagi, tentu saja kelenjar ASI kan menjadi mengecil lagi. Sesungguhnya itu tidak akan menyebabkan perubahan yang berarti. Yang menyebabkan perubahan itu adalah usia ibu. Ya, contohnya saja kalau selama menyusui payudara ditopang dengan proporsional, ya. Terus kemudian juga pada saat setelah menyusui juga ibu memang dibutuhkan satu exercise, ya, stretching atau apa, karena kan pada saat menyusui suka sekali ibu menunduk, ya, sehingga menyebabkan perubahan postur tubuh, sehingga itu akan mempengaruhi seakan-akan payudaranya juga turun, ya. Jadi itu ada faktor yang lain. Kemudian yang lain lagi, ya, setelah menyusui dia akan sebenarnya akan kembali seperti semula, karena yang membuat dia turun kemarin adalah berat dari kelenjar ASI-nya itu sendiri. Jadi sesungguhnya itu mitos yang tidak benar. Yang menyebabkan turun itu adalah karena usia ibu nantinya pada saat ibunya menyusui payudaranya turun, tetapi ya sesuai dengan perjalanan hidup karena kan proses gravitasi bumi gitu. Mbak Esi. Ya, yang perlu diingat khususnya untuk para ibu adalah dampak jangka panjang dari pemberian ASI terhadap kesehatan anak ketika dewasa nanti, ya, dokter, ya. Suatu investasi yang luar biasa. Oke. Baik, ada pesan mungkin yang ingin disampaikan, dokter, ini ke ibu-ibu khususnya ya yang saat ini terus berjuang untuk memberikan ASI kepada anak-anak. Ya, saya bersyukur dan saya berdoa dengan segenap jiwa raga saya semoga semua ibu yang memiliki ibu hamil yang nantinya akan memiliki bayi ataupun ibu yang saat ini belum mampu untuk atau tidak bisa menyusui bayi, mari kita bersama-sama mencoba, karena ASI itu adalah suatu proses alamiah, sehingga suatu proses itu harus kita ikuti dengan berbagai proses. Tidak ada yang instan di dalam ASI, sehingga mari kita berjuang, karena ini adalah sesuatu perjuangan. Sebagaimana seorang ibu yang hamil, dia harus berjuang untuk melahirkan bayinya, baik secara normal maupun secara sesar. Itu adalah perjuangan. Jadi itu adalah bagian dari perjalanan hidup seorang wanita, di mana dia akan mengalami menstruasi, dia akan mengalami hamil, dia akan mengalami melahirkan, dan dia akan mengalami menyusui. Jadilah ibu yang sempurna, karena mereka melewati fase-fase yang paling baik, dan kita tahu ASI memiliki manfaat yang tidak pernah kita bayangkan sama sekali. Ibu akan mendapatkan satu berkah setelah
memberikan bayinya ASI, dan semua kebahagiaan itu akan kita nikmati pada saat mereka dewasa nanti. Baik, kaitannya dengan Pekan ASI Sedunia, mungkin ada kegiatan yang akan dilakukan, Dr. Dian? Ya, kita melakukan banyak kegiatan terkait ya penyuluhan ya terhadap ibu-ibu menyusui, seperti webinar, seperti edukasi di poliklinik ya, dan banyak sekali dibuat serentak seluruh Indonesia untuk terutama para konselor laktasi dan para pejuang ASI. Gitu. Oke, sukses kegiatannya Dr. Dian ya. Amin. Ini kembali lagi beraktivitas langsung ini ya, habis langsung dialog balik ya. lagi ke rumah sakit. Oke, terima kasih sekali lagi Dr. Dian sudah hadir, Sama-sama, memberikan Mbak insight Esi. baru pastinya buat kita semua di siang hari ini ya. Amin. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, demikian ya dialog kita di program Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini. Tentunya semoga perbincangan ini bisa memberikan kita wawasan baru bahwa di balik setiap tetes ASI tersimpan manfaat luar biasa bagi tumbuh kembang, kesehatan dan juga masa depan anak. Tadi sudah disampaikan Dr. Dian di program Indonesia Sehat untuk hari ini. Pendengar, terima kasih untuk atensi juga minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti tepat pada pukul 11 kami juga akan menghadirkan update dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga. Saya Sidkan Bintoro pamit, terima kasih. Tetap terus bersama kami. Baru saja Anda dengarkan Indonesia Sehat. Indonesia Sehat, saatnya bergerak bersama. Sehat untuk semua, maju untuk bangsa.